Coba Allah ciptakan hidung, lubangnya ke bawah. Coba kalau lubangnya ke atas, gimana kalau hujan? Yang mana judulnya akhlak sebagai cermin keimanan. Malah ngobrol. Itu satu kali peringatan. Kedua kalinya nih, kempangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqa. Ka Sagita maka putri sebelah Kak Putri Kak Anis sebelah sini biar kelihatan. Nah, itu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka, bermuajahah, berhaflah mubarakah di masjid yang penuh rahmah ini, yaitu Masjid Jami Darul Makmur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan rutinitas kajian di setiap seminggu sekali acara remaja Masjid Jami Darul Makmur. Yang mudah-mudahan ini wasilah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan wasilah jembatan kita buat beramal dengan sempurna, beramal dengan ilmunya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para santriawan, santriawati, remaja Masjid Jami Darul Makmur yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan judul yang ditetapkan atau ditugaskan oleh Ketua Risma, yang mana judulnya akhlak sebagai cermin keimanan. Baik para santriawan, santriawati rahimakumullah, sangat luar biasa dan perlu kita telaah, perlu kita pelajari dan perlu kita teliti, karena sebagian keterangan yang menjelaskan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina paling sempurna imannya orang mukmin, yaitu sebaik-baiknya akhlak. Di akhir zaman, terutama di zaman sekarang, kalau secara kecanggihannya luar biasa, dengan teknologi yang sangat canggih, komunikasi yang sangat hebat, alatnya dan yang lainnya, tapi hati-hati. Tapi tentang etika, tentang akhlak jangan dihilangkan, karena akhlak dasarnya adalah kesempurnaan orang mukmin, imannya adalah sebaik-baiknya akhlak. Makanya kategorinya orang tuh rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa,
bahkan pergi haji udah sering, umroh pun juga pulak balik, bahkan pelaksanaan yang lain dikerjakan, tapi dari etika atau akhlaknya kurang baik, nah itu tidak sempurna imannya. Sedangkan kalau tidak sempurna imannya, otomatis ibadah, pahala, dan yang lainnya bisa ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para santriawan santriawati rahimakumullah, sangat luar biasa pada kesempatan kali ini alumni remaja hadir juga, ada yang langsung tatap muka bermuajahah, ada juga yang mengikuti live di IG dan di TikToknya ya, ada, sangat luar biasa. Yang hadir di sini juga sangat banyak, dari mulai tingkatan masa ke masa, dari mulai waktu remaja di Darul Makmur tahun keberapa sampai saat ini, bahkan yang udah nikah, bahkan yang punya anak pun bagus. Nah, ini salah satu bukti mahabbah, ikatan kita di majelis itu terikat dengan persaudaraan yang harus dijaga. Tapi ingat, kebetulan pada saat ini judulnya tentang akhlak, maka kita pembahasan tentang akhlak. Kalian mungkin semua posisi sekarang berada di pendidikan, ada yang di SMP, ada yang di MTS, ada yang di SMA, ada yang di madrasah aliyah, atau ada yang di SMK juga. Tapi kalau tentang akhlak itu seharusnya di setiap sekolah itu pasti ada pelajarannya tentang akhlak, apalagi di majelis taklim, apalagi di pengajian. Karena akhlak terbagi menjadi dua bagian, ada yang disebut dengan akhlak mahmudah, ada juga yang disebut dengan akhlak mazmumah. Kalau bahasa sekolahnya ada akhlak yang baik yang disebut dengan akhlakul hasanah, ada juga akhlak yang buruk disebut juga akhlakus sayyi'ah. Ada akhlak yang terpuji, mahmudah, ada akhlak yang tertera disebut dengan mazmumah. Pada saat ini kita lagi diuji dengan bermacam-macam kejadian yang nyata kejadiannya. Mungkin belum lama, seminggu ke belakang, ini sebenarnya mencerminkan tentang akhlak, mencerminkan tentang etika. Kenapa? Kemarin belum lama ada kejadian yang dimana pelajaran buat kita semua sebagai santri, pelajaran buat kita semua sebagai pelajar, pelajaran buat kita semua sebagai murid, baik di sekolah umum maupun di pengajian ataupun di pesantren. Disinilah etika yang harus kita utamakan. Makanya ada istilah adab dulu baru ilmu. Etika dulu. Sekarang gak sedikit orang yang berilmu tapi tidak beretika. Tapi gak sedikit juga orang yang punya etika walaupun sedikit ilmunya, itu lebih utama. Kalau kalian kaji di dalam kitab Ta'limut Ta'alim tentang kemanfaatan ilmu, biar tahu semuanya nih, biar gak salah paham nih. Ingat, akhlak terhadap santri kepada gurunya, akhlak terhadap anak kepada orang tuanya, akhlak terhadap manusia kepada sang holiknya, akhlak terhadap kita kepada sesama, akhlak terhadap kita kepada orang tua, akhlak terhadap kita kepada makhluk yang lain, itu diajarkan, itu diatur. Itu sangat penting. Contohnya belum lama
kadang hati-hati yang bertolak belakang dengan hukum Allah kadang-kadang dilaksanakan, tapi yang diperintah sama Allah kadang-kadang dijauhkan, bahkan tidak dilaksanakan, bahkan ada yang saling cela. Itu yang salah. Contoh gak sedikit tentang akhlak mahmudah. Karena ini antara santri dengan kiai, hubungan santri dengan kiai, hubungan santri dengan ustadznya, hubungan murid dengan gurunya itu ada etikanya, ada akhlaknya. Maka jangan heran kalau orang tersebut cerdas, pinter, S1, bahkan S2, bahkan setiap di sekolahnya dari mulai SD sampai kuliahnya itu juara terus, tapi kadang-kadang bisa juga tidak manfaat ilmunya, jadi pengangguran mah, jadi gak ini, ya itu salah satunya tidak manfaatnya ilmu. Manfaatnya ilmu bukan hanya pinter aja, bukan kita cerdasnya aja, bukan menguasai ilmunya aja, tapi manfaatnya ilmu salah satunya akhlaknya yang utama yang harus dipakai. Mana akhlaknya? Tentang takdimnya kepada dari murid ke guru. Nih kejadian. Makanya kejadian minggu-minggu kemarin itu Allah kasih gambaran buat kita sebagai bagi orang-orang yang berpikir. Mana Allah perintahkan tentang tafakur, tafakur. Nah, tafakur berpikir kepada kejadian-kejadian yang Allah ciptakan, yang Allah kun fayakunkan. Misalkan ada kejadian sampai kejadian di Trans 7 yang dimana menayangkan kegiatan-kegiatan pesantren yang tidak paham ilmunya, sehingga yang menayangkannya karena di santri dengan kiai dengan apa, adab diutamakan, etika diutamakan karena udah punya ilmunya. Dasarnya bahwa takdim kepada seorang guru, khidmat kepada seorang guru, itu salah satunya jalan kemanfaatan ilmu kita. Disebut dengan etikanya yang harus kita pakai, akhlaknya harus kita pakai. Gak sedikit orang tua sedih, nangis karena perbuatan anaknya yang kurang beretika, kurang berakhlak dan yang lainnya. Tapi hati-hati juga sebagai orang tua, jangan pertimbangkan. Jangan sampai kita ngebelain anak yang salah. Akhirnya apa? Anak udah diserahin kepada gurunya, anak udah diserahin kepada sekolahnya, anak udah diserahin kepada majelis taklim atau pesantrennya, tapi ketika cara gurunya mengajarkan dan mendidik anaknya sendiri tidak terima dengan cara guru tersebut, itu hati-hati, gak bakalan anak tersebut bermanfaat ilmunya. Karena ingat, seorang guru ini ilmunya ilmu kebatinian, ilmunya ilmu tentang hati. Seorang guru punya murid, misalkan 20 murid atau punya santri 20 santri, itu guru udah paham karakternya si santri tersebut dengan 20 karakter. Tahu guru lebih pinter. Makanya guru paham, ustadz paham caranya menyampaikan kepada. Karena apa? Salah satunya etikanya menyampaikan ilmu dan mengajarkan kepada santri itu, salah satunya pertama lewat bilhal, dengan tingkah dulu. Karena di situ yang kita pelajari bukan dengan otaknya aja, tapi kita harus dengan prakteknya. Kan di sekolah ada caranya prakteknya, ada apanya. Dari pengajian pun juga ada prakteknya. Ketika kita gurunya ngajarkan sholat, disuruh biar praktek, biar berangkat ke masjid berjamaah, biar ikut sholat, biar apa. Ada pengajian yang lain, suruh ikut gabung.
ada puasanya, ada tarawehnya, ada pelajaran dan yang lainnya. Itu salah satunya ustadznya mengajarkan. Makanya gak salah seorang ustadz karena caranya mengajarkan biar anaknya benar, biar santrinya lurus. Biar apa? Caranya apa? Bisa dengan bilhal. Kalian mah tahu karakter kakak, contohnya ini Kang Vincent, Kang Gajah nih, dengerin. Kalau Kang Vincent nih, Kang Patan nih, tahu Kang Patan. Kalau kakak satu kali manggil gak didengar, itu lewat mulut. Yuk ngaji yuk, atau lagi ngaji itu siap, silahkan buka kitabnya. Malah ngobrol. Itu satu kali peringatan. Kedua kalinya nih kemplangin. Kalian tahu kan? Ya. Tapi insya Allah sedikit pun seorang ustadz, seorang guru tidak ada niat melukai santrinya, melukai muridnya. Bahkan diniatin, ya Allah, mudah-mudahan dengan cara ini kami bisa mengajarkan anak-anak biar pada lurus, biar pada nurut, biar pada istiqomah, biar pada tahu mana hak dan tahu mana yang batil. Itu salah satunya. Dan kalian sebagai santri, sebagai murid, kalau kalian pengen ilmu yang bermanfaat, ada salah satu keterangan, yaitu salah satu kemanfaatan ilmu itu adalah bihidmatil ustadi. Takdim, khidmat, hormat kepada seorang gurunya. Ada juga bihidmatil makomi, khidmat takdim kepada tempat ilmunya. Ada juga ke kitabnya, ke bukunya. Ini kadang-kadang nih santri gak tahu kalau di sekolah. Kalau di sekolah sekarang masih bawa buku apa bawa laptop? Buku. Masih bawa buku, bawa pensil? Masih. Tapi ada yang bawa korek sekolah gak? Maka tanya nih, yang sekolah ada yang bawa korek gak sekolah? Ada yang bawa korek sekolah gak? Ada yang bawa korek sekolah? Kalau ada yang bawa korek ke sekolah berarti bawa rokoknya. Kan lagi viral sekarang di Provinsi Banten. Di sekolah ada yang ngerokok, dilarang sama gurunya, malah muridnya demo, geblek gitu muridnya. Bener gak? Bener. Gimana mau manfaat ilmu? Gimana mau barokah ilmu? Gimana kita mau jadi pintar, jadi sehat, jadi sukses, jadi apa? Khidmatnya ke gurunya aja enggak. Apalagi yang dilarang guru malah dilaksanakan. Apalagi menyepelekan guru dan yang lainnya. Itu salah satunya. Ini harus jadi pelajaran buat kita. Biar kita itu jadi orang-orang yang hebat. Biar kita itu jadi orang-orang yang sukses. Itu salah satunya. Nah, lanjut. Baik para santriawan santriawati rahimakumullah. Selanjutnya, akhlak sebagai cermin keimanan. Cermin itu bisa kita disebut dengan muhasabah atau introspeksi buat kita. Itu cermin. Ketika kita akhlak yang selalu diutamakan, berarti salah satunya keimanan kita tingkat. Kenapa? Karena tingkatan iman manusia itu ada yazidu wa yanqus bal yadhab. Kadang tingkatan iman manusia itu bisa nambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Ketika kita tambah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Belajarnya, takdimnya, khidmatnya, sholatnya, dan yang lainnya. Itu iman kita dan akhlak kita. Sama nih contohnya semacam begini.
kita lagi ngaji, kita lagi duduk di tempat majlis taklim, di tempat pengajian ini, ada etikanya, ada akhlaknya. Kita pasang kuping, kita siap pikiran, siapin hati buat mendengarkan, buat menyerap ilmu apa yang disampaikan oleh ustadznya, apa yang disampaikan oleh gurunya. Akhlak sebagai cermin keimanan. Ada salah satu yang perlu kita pahami, bahwa akhlak yang mencerminkan keimanan itu adalah sifat dan perilaku terpuji atau akhlakul hasanah. Seperti apa? Jujur, sabar, ikhlas, rendah hati, kasih sayang, dan dapat dipercaya. Itu salah satu akhlak cerminan dari keimanan. Jujur apa? Sidik, benar. Makanya nih, kakak ajarkan, kalian pengen sukses, kalian pengen hebat, kalian pengen berkah, kalian pengen jadi orang-orang yang berguna, kalian pengen jadi satu, harus dikuasai dengan 4 sifat yang ada di Rasul. Pertama adalah syirik, benar, jujur, itu harus ditanamkan. Yang kedua adalah amanah, tidak hianat. Bisa juga yang ketiga adalah tabligh, apa yang ada di diri kita sampaikan. Yang terakhir adalah patonah, harus pintar, harus cerdas, belajar terus biar kita jadi orang yang cerdas, belajar terus biar kita jadi orang yang pintar. Yang dimana cermin dari jujur, sabar, ikhlas, rendah hati, kasih sayang, dan dapat dipercaya. Di sini ada akhlak hubungan kita dengan Allah. Kita contohkan akhlak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan makhluk selain dari manusia, hubungan kita dengan guru dan yang lainnya, itu akhlak semua. Kita bahas satu persatu. Misalkan hubungan kita dengan Allah, salah satunya ikhlas. Ikhlas melakukan setiap hal tentang ibadah dan perbuatan hanya karena semata-mata karena Allah. Kita ke sini ke masjid dari mulai maghrib kita berjamaah ikhlas hanya karena Allah, bukan karena seseorang. Jangan sampai begini, patir pengen ke masjidnya karena pengen ketemu seseorang yang selalu ada di hati dan terukir dengan kata-kata I love you, gitu kan bahasanya. Jadi selalu teringat, makanya gak sabar. Salah satunya hanya ada katanya di mana, di masjid dia lagi rajin ngaji, saya pengen ketemu di situ. Nah itu jauh dari akhlakul hasanah. Hubungan kita dengan Allah, segala sesuatunya harus lillahi kalimatillah, harus karena Allah. Ikhlas banyak kali itu. Ikhlas itu mudah diucapkan tapi dipraktekannya berat. Contohnya Kak Putri kan sebentar lagi udah tinggal wisuda ya. Tinggal wisuda, doain mudah-mudahan wisudanya lancar. Kemarin pas berangkat kuliah, biasanya kuliah tuh rajin. Pas kemarin ada kabar si dianya ternyata agak kuliah, akhirnya kan kurang semangat, punya semangat kuliah.
Bener kan? Contoh, ini contoh. Tahu tuh ada WA, mohon maaf ya hari ini gak bisa ketemuan di kampus karena saya sakit. Contoh, berubahlah pikiran, lah males kuliah karena gak ada dia. Berarti kuliahnya itu tidak ikhlas dan bukan karena Allah, tapi karena kabogoh. Tahu kabogoh? Apa? Kalian orang Inggris gak tahu kabogoh gimana? Hubungan kita dengan Allah, salah satu akhlak yang mencerminkan tentang keimanan itu, laksanakanlah setiap perbuatan dan pekerjaan kita itu dengan ikhlas. Yang kedua, harus selalu bersyukur. Bersyukur, mengucapkan terima kasih, rasa bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Banyak ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk selalu bersyukur. Nih, kalian, cerminan keimanan kita itu dengan rasa bersyukurnya ucapan terima kasih kepada Allah. Berbanyak kalimat alhamdulillah. Kata Airin, alhamdulillah ya Allah, terima kasih kami dikaruniai orang tua yang sehat, orang tua yang baik, orang tua yang cukup, orang tua yang banyak duitnya, orang tua yang serba kecukupan. Itu salah satunya. Terus bercermin juga, misalkan kata siapa? Bukan Bintang. Mau nyebut Pak Abi. Kata Bintang, misalkan Bintang, pas dilihat kata teman sekolah di satu kelasnya, yang paling ganteng, yang paling kalem itu Bintang. Bintang, bukan kita jadi hidung kita jadi kembung, bukan, tapi ucapkanlah alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempurnaan kepada kami. Itu salah satunya. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena ingat, kalian perlu pahami, tentang nikmat itu dibagi menjadi 3 bagian. 1, nikmat ijad. 2, nikmat imdad. 3, nikmat iman wal Islam. Itu nikmat semua yang berikan kepada kita itu banyak. Nikmat ijad, Allah jadikan kita sebagai manusia yang sempurna. Kesempurnaan dari tubuh aja udah sempurna, sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita selalu tahadus binikmah, selalu berpikir, selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri tentang yang ada pada diri kita, begitu sempurnanya. Coba Allah ciptakan hidung, lubangnya ke bawah. Coba kalau lubangnya ke atas, gimana kalau hujan? Benar gak? Jangan jauh-jauh, kita tasakur binikmah. Allah ciptakan kepada kita itu lubang. Bayangin, Allah ciptakan hidung, mau mancung, mau pesek, yang penting ada lubangnya kan, bisa bernapas. Selain dari kegunaan napas, Allah ciptakan lubangnya ke bawah dan ada tutupnya. Coba kalau Allah ciptakan hidungnya ke atas, gimana? Harus selalu pakai payung terus, kita repot. Ada debu, lagi begini aja, lagi diri, misalkan ada pasir jatuh masuk ke hidung. Ada juga coba Allah ciptakan di hidung ada bulunya, itu ada kegunaannya untuk menyaring, untuk jadi saringan debu-debu biar gak masuk dan yang lainnya. Sangat luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, Allah ciptakan mata, 2 mata untuk melihat, indah sekali. Itu nikmat yang Allah berikan. Sudahkah kita bersyukur pada saat ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat apa lagi yang kau dustakan? Sekarang coba. Udah saatnya kita berpikir dan berpikir untuk selalu bersyukur kepada Allah yang Allah berikan kepada kita lewat kesempurnaan kita, dari tubuh kita, dari jasad kita dan yang lainnya. Apalagi kita berpikir dan berpikir kepada yang lain, tingkatan kedewasaannya, berpikirnya tentang udah sempurnakah kita ibadah? Sudahkah sholat kita itu sempurna? Sudahkah kita berjamaah setiap waktu di masjid?
Ikaru, ganteng, jangan ngobrol. Di sini cukup bagian kakak yang ngobrol. Takut tangan kakak ke sana nyampe. Ya, tahu-tahu ntar dipiralin lagi nih. Ya, repot kalau gitu. Ya. Oke. Lanjut. Tasakur nih, akhlak kita, hubungan kita akhlak kepada Allah. Yang pertama, segala sesuatu kita harus ikhlas. Yang udah nikah misalkan ikhlas banget, alhamdulillah ya Allah, dapat suami baik banget, perhatian banget, tinggal dikit-dikit dibanding-banding sama orang lain. Kayaknya enak banget suami dia mah, bener mau pulang ke rumah udah bawa teng-tengan dan yang lainnya, suami gua gak bawa apa-apa. Salah, bersyukur balik lagi juga, gitu kan. Itu salah satunya apa? Harus tahadus bin nikmah. Buahnya tahadus itu adalah tasyakur bin nikmah. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Disinilah kita harus tanamkan tentang akhlak hubungan kita dengan Allah. Salah satunya ikhlas, yang kedua adalah bersyukur atas nikmat. Nikmat izan, nikmat imdad, nikmat iman wal Islam. Nikmat iman wal Islam yang sangat luar biasa, yang tiada harganya. Gak sedikit ada orang ya yang gak diberi hidayah sama Allah, yang belum dapat hidayah dari Allah. Gak sedikit orangnya apa? Tidak beriman, tidak Islam. Kita bersyukur. Beriman kita, Islam kita sangat luar biasa. Diarahkan oleh ke orang tua kita, biar kita bertauhid, biar kita belajar, biar kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini adalah bukti nikmat yang Allah berikan lewat apa? Iman wal Islam kita. Selanjutnya bertawakal. Ini etika kita, akhlak kita kepada Allah. Yang selanjutnya adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya, atau yang disebut dengan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya itu dari Allah. Jangan kita kufur nikmat. Apa arti kufur nikmat? Ingkar dari nikmat. Allah udah karuniakan kepada kita lewat sehat kita, lewat tubuh kita kuat, lewat jasad kita sempurna, dan lewat yang lain-lainnya. Tapi kadang-kadang kita kufur nikmat, ingkar dari nikmat Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dibenci, mendapat murkanya Allah karena tidak pernah bersyukur. Itu salah satunya. Tawakal dalam menjalankan segala aktivitas. Kita lagi belajar. Waalaikumsalam. Pak Andi, sehat Pak Andi? Alhamdulillah. Kita lagi belajar tawakal. Butuh waktu, butuh ikhtiar, dan butuh apanya. Itu lagi belajar. Kita lagi di sekolah, kita lagi kerja, kita lagi apa, ibadah. Itu tawakal. Harus benar-benar berserah diri kepada Allah. Itu Allah sayang, Allah senang kepada orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Selanjutnya masih dalam etika akhlak kita, hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya adalah khusyuk saat beribadah. Khusyuk, rajin, benar-benar lillahi kalimat ilah, hanya semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain. Sholat karena Allah, berjamaah karena Allah, ngaji karena Allah, dan yang lainnya semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya itu tentang akhlak kepada Allah.
Akhlak, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Adapun selanjutnya tugas kita selalu bercermin dari akhlak kita, biar iman kita lebih kuat, iman kita lebih mantap, iman kita lebih istiqomah. Bersyukur, tawakal kepada Allah, khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Selanjutnya ada etika kita, akhlak kita, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Salah satunya apa? Mampu menahan diri dari amarah dan selalu berpositif thinking dalam menghadapi cobaan. Ini kadang-kadang yang mudah diucapkan tapi diamalkannya kadang-kadang berat. Kenapa diamalkannya berat? Karena kalimat husnudonnya ini yang berat. Kalimat husnudonnya ini yang berat, yang harus ditanamkan di diri kita. Karena apa? Tergantung datangnya Allah berikan rizki kepada kita, Allah berikan kesempurnaan kepada kita, Allah ijabah kabulkan doa kita, itu tergantung pada kehusnudonannya diri kita kepada Allah, terutama kepada diri kita. Harusnya gimana? Setiap kita mau melaksanakan sesuatu, melaksanakan kerjaan dan yang lainnya, apa? Selalu berhusnudon, berbaik sangka. Misalkan insya Allah hari ini kita pasti bisa, hari ini kita pasti mampu, hari ini kita bisa sukses, hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Itu salah satunya. Hubungan diri kita, tentang etika kita, tentang akhlak kita. Sabar, rendah hati. Nah, ini hati-hati. Makanya tadi kakak jelaskan tentang hubungan kita dengan guru. Ini salah satunya nih. Makanya nih Pak Andi, Pak Bintar, Pak ini yang udah jadi guru semuanya nih, alhamdulillah alumni Al-Kahfi, alumni remaja masjid juga tuh udah banyak yang jadi guru. Itu salah satunya hati-hati kita mencerminkan guru itu cerminan dari murid. Tapi kadang-kadang dalam menghadapi masa-masa sekarang itu, kadang kita ada langkah menurut kita itu baik untuk mendidik anak kita itu, tapi kadang-kadang penafsiran dari orang tua, penafsiran dari murid, penafsiran dari yang lainnya bisa juga salah langkah. Tapi ingat, salah satu yang harus kita kunci, kita tanamkan di dalam hati, niatin kita menyampaikan ini hak, walau karena murok, sampaikanlah hak walaupun pahit. Kadang-kadang pasti ada cobaan dan rintangan untuk menjadikan generasi-generasi murid-murid kita lebih hebat, lebih pintar dan yang lainnya. Dengan cara apa? Yang pertama, tadi dijelaskan, dasari dulu dengan kalimat li'ila'i kalimatilah, harus karena Allah terlebih dahulu. Dan ingat kembali kepada santri, kepada murid, baik kita posisi lagi di sekolah ataupun lagi di pengajian, yang intinya kita dalam posisi dalam pendidikan, dalam majlis talim dan yang lainnya. Salah satu keutamaan dan kemanfaatan ilmu itu adalah takdim, khidmat kepada guru ilmu kita. Ini kadang-kadang begini ya, salah ya. Kadang-kadang kita takdim atau cium tangan ke guru, salah. Ada juga misalkan guru menyampaikan amanah atau mengajarkan, mendidik dan yang lainnya dengan cara gurunya, padahal itu salah satunya yang harus disampaikan. Karena apa? Kata tadi nih, misalkan kita punya murid 4,
Pasti punya karakter. Yang satu mah cukup dipelototin langsung nurut. Sampai nurut. Yang satu cukup diomongin hebat. Yang satu pengennya ditampolin baru nurut. Ada yang gitu? Ada. Tapi kadang-kadang yang ditampolin mah terima, yang di luar gak terima karena ditampolin. Ada. Itu bukan tujuan untuk menyakiti, tapi guru udah lebih tahu karakter murid. Murid udah tahu melaksanakan kesalahan, ditegur dengan lisan gak mau, ditegur dengan yang lain gak mau, akhirnya apa? Salah satunya lillahi ta'ala, coba ditegur dengan hal. Gitu kan. Apalagi si murid tersebut melaksanakan kesalahan-kesalahan yang fatal. Bisa pengaruh kepada yang lain, itu bisa juga mendidik kepada yang lainnya. Ini kadang-kadang mentang-mentang muridnya misalkan orang kaya, muridnya orang ada, dan yang lainnya akhirnya dibelain sama emaknya, dibelain sama orang tuanya. Salah. Nggak mendidik namanya. Kalau anak udah mulai salah dibelain, anak tersebut sedikit pun nggak bakalan jadi orang mandiri, nggak bakalan jadi orang yang sukses, dan nggak bakalan jadi orang-orang yang hebat. Bahkan jauh jadi golongan imamul mutakin. Jauh. Karena dari proses pendidikan, proses belajar, dan proses cara menggali ilmunya juga kurang tepat, apalagi tidak khidmat kepada seorang gurunya. Gitu. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Ya, silakan. Bebas bertanya apa aja. Nih mic-nya nih. Gak apa-apa, pakai mic bagus, gak pakai mic silahkan. Ada apa? Kenalkan namanya siapa? Abang Patan. Silahkan. Silakan. Abang Patan. Sekolah di mana? Di sekolahan, bukan di lapangan. Ayo silakan. Abang Patan mau nanya apa? Ayo mau bertanya, boleh silakan. Jadi hasil ngaji biar pas, biar yakin. Yang belum yakin tanyakan, biar nanti kamu bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang tepat. Tanya jawab itu, ya silakan. Ya gak apa-apa, gak pakai mic juga. Ayo silakan. Bagaimanakah cara membentuk akhlak yang baik? Ingat, akhlak itu suatu perbuatan yang dimana datang pada diri kita itu yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, langsung datang sendiri karena kebiasaan. Gimana caranya untuk menjadikan kita, mendidik kita untuk biasa belajar dengan akhlak yang baik? Yang pertama, usahakan terlebih dahulu, biasakan. Kadang yang tidak bisa membiasakan itu karena keegoisannya diri kitanya. Karena misalkan kita mau belajar dulu dari berkeluarga dulu. Kita mau ngobrol dengan sopan, mau ngomong dengan halus kepada orang tua. Kadang-kadang merasa diri kitanya apa? Egoisnya. Apa namanya bahasanya? Lebay amat gua kalau ngomong dengan orang tua begini, gitu kan bahasanya. Nah, itu yang harus dihilangkan, karena ketika kita mau melaksanakan kebaikan, ketika kita mau belajar untuk hijrah, untuk berbuat baik, untuk belajar untuk akhlak yang baik, kadang-kadang egois yang ada di diri kitanya harus dihilangkan. Yang kedua, utamakan dasar biar lebih bagus, biar lebih berakhlak kita itu. Satu, hubungan kita dengan Allahnya harus lebih kuat. Karena cerminan
hati akhlak yang baik itu bukan dari dohirnya, tapi dari hatinya dulu. Kalau hatinya udah luluh, kalau hatinya udah lembut, kalau hatinya udah berpasrah diri kepada Allah, otomatis dohirnya akan mengikuti. Tidak ada kata egois, tidak ada kata takabur, tidak ada sombong, dan tidak ada yang lainnya, melainkan hanya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Pertanyaan yang baik. Ada lagi, silakan. Patir, silakan. Abang Patir sekolah di mana, Abang Patir? Di Muhammadiyah kelas 12 SMA ya? Ya, ada apa? Mau tanya apa, Bang Patir? Oh, sulit dicerna. Itu salah. Awas ya. Nih. Ini kayaknya curhat ya. Udah. Pertanyaan yang sangat baik. Nanti dikasih 20.000. Jadi gini, pertanyaan yang sangat baik. Ini berkaitan dengan kitab Ta'lim Muta'alim tentang tata cara belajar. Kita mau berusaha taklim, khidmat kepada guru. Tapi kadang-kadang gurunya menyampaikannya tidak masuk kepada otak kita. Yang pertama, kitanya udah dibenahin belum? Kalau ilmu, jangankan dari guru, dari manapun yang bisa mendapat ilmu itu adalah ilmu. Contohnya, contoh kecil. Telur keluarnya dari mana? Dari ayam. Dari ayam sebelah mana? Dari bool kan? Bener gak? Bener kan? Dari bool. Tapi telur dimakan. Itu manfaat. Kalau keluarnya dari mana? Bool kan jelek. Nah itu manfaat. Apalagi, maaf, bukan dibandingkan dengan itu. Apalagi guru. Itu sebenarnya ujian buat kita sebagai murid. Gimana caranya untuk bisa mencerna ilmu yang telah disampaikan oleh guru itu. Macam-macam karakter guru, kita yang harus berpikirnya. Ada guru itu cuek. Cuek banget guru itu. Ada gak yang cuek? Cuek banget guru itu. Kadang gak pernah negor kepada kita, kayak bodoh amat. Tapi beda, hatinya lebih dalam perhatiannya kepada kitanya. Ada juga yang cara gurunya itu tegas, keras, galak, dan yang lainnya. Ada. Itu. Gimana caranya? Yang pertama, kita berserah diri kepada Allah dengan Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukan hanya dengan dohir saja, bukan hanya dengan otak saja, maka Allah karuniakan lewat hati, lewat pikiran, dan lewat apa untuk bisa masuk kepada ilmu kita. Salah satunya, susah masuk ilmu, bisa kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena apa? Bisa juga kitanya yang banyak dosanya. Akhirnya ilmu mau masuk juga, mental balik lagi karena ada dosa kita. Bisa akhlak kita dengan gurunya tidak akhlak yang baik, atau dengan yang lainnya. Makanya salah satu kemanfaatan ilmu di dalam diri kita itu khidmat kepada guru, khidmat kepada kitab ilmu, khidmat kepada tempat ilmu. Kalau udah Allah ilhami mah karena takdim, kadang-kadang gak sedikit. Kalau kalian belajar nih, belajar. Contohnya kalau kalian udah ada yang mondok belum? Nah, Vincent. Di pesantren, kalau pelajaran di pesantren itu kalau mondok kan dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, itu di pondok itu ngaji dan ngaji terus. Tapi selama di pondok kita belajar. Ada macam-macam santri yang karakter, ada yang cuek belajarnya itu, ada yang khusyuk bener fokus, tapi gak sedikit
Ada yang kelihatan waktu belajarnya itu biasa-biasa aja, tapi jadi orang yang sukses, jadi orang yang hebat. Ada juga yang belajarnya itu khusyuk banget, baik banget, tapi masa di waktu belajarnya ke gurunya tidak takdim, ke tempat ilmunya tidak takdim, ke kitab ilmunya tidak takdim. Akhirnya apa? Setelah lulus dari pendidikan, akhirnya gak sedikit bisa jadi orang pengangguran. Karena apa? Kurang takdimnya, kurang hikmatnya. Yang dikira kita mah, wah si A nih bakal jadi anggota dewan, si B nih bakal jadi orang sukses. Karena apa? Otaknya cerdas, otaknya pinter, otaknya hebat. Tapi kalau tidak hikmat dan tidak taklim kepada guru atau tidak berakhlak, jauh dari kemanfaatan ilmunya. Makanya salah satunya kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen manfaat ilmu yang telah kita pelajari, satunya jangan sampai dihilangkan tentang ketakliman, kehidmatan kepada guru ilmunya. Udah, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada lagi? Dari perempuan belum ada yang bertanya nih? Ya, silakan. Nah. Tapi kita udah buat sholat duha. Itu kalau kita saling ke guru itu batal nggak? Nih, fikihnya harus dipelajari lebih tepat. Di sini kalimat pembatalan wudhu. Di sini gimana kalau kita kan mau salim dengan guru, ya, musalim dengan gurunya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kamu usia berapa tahun? 10 tahun. Udah balik apa belum? Belum. Sebenarnya yang jadi batal wudhu menurut Imam Syafi'i, bersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan al-ajnabiyaini, artinya yang bukan muhrim dan balik dua-duanya. Kalau kalian masih kecil belum balik, berarti belum batal wudhu, sah-sah aja sholat. Ya kan? Apalagi kamu dengan orang tua gak batal, kamu dengan saudara tidak batal wudhu, dan yang lainnya. Bahkan banyak caranya. Kalau yang batal itu langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau kita misalkan pakai mukena, pakai ini gak batal. Nah, itu banyak caranya. Itu pertanyaan yang bagus. Dan cara hikmat kepada guru pun juga bukan hanya, ingat ya, kita ada keterangan nih, kalau kita bermusyafahah dengan guru, dengan yang lain itu belajar, itu salah satu akhlak, etika kita, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Ini mah kadang-kadang lewat di sebelahnya orang tua, selonong aja kayak ayam lewat, nggak punya etika, itu akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa? Ada? Kalau ya, Kak Anis. Meluluhkan? Ini tepat pertanyaannya. 1. Meluluhkan hati anak, meluluhkan hati murid, itu ada caranya. Apalagi dari ibu ke anak itu mudah. Dari guru ke murid itu mudah. Harus hati ke hati. Gak boleh sekarang gini. Artinya gini. Hati ke hati lewat doa. Kalimat bisa begini, Robbi habli minas solihin. Karena anak itu macam-macam karakter. Ada karakternya keras, egoisnya tinggi, ada karakternya halus, dan yang lainnya. Nah, cara meluluhkan anak kita, khususnya untuk anak,
ada lewat dengan kalimat doa, Robbi habli minas solihin. Terus kita, apalagi kalau masih anak-anak yang di bawah balik, itu justru harus dari sekarang mendidik anak biar taat kepada orang tua itu. Kalau itu lewat, nggak bisa lewat dengan kekerasan, akhirnya mental bisa hilang. Dengan cara apa? Dengan dari hati kita ke hati anak dengan doa. Sentuhan kalimat-kalimat doa. Doa kepada anak itu bisa menjadikan hati anak kita luluh dan taat. Apalagi kalau pas kita lagi mau tidur, dibacakan 2 kalimat syahadat, baca pegang kepalanya, insya Allah semua nurut dan taat, pintar bahkan bisa cerdas kepada anak. Itu salah satunya. Dan ketika kita mendidik anak di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, antara suami istri itu harus kompak. Jangan sampai kita mendidik lewat misalkan diomelin, malah dibelain sama pasangan kita, sama suami kita. Harusnya kompak. Jadi biar anak itu bisa hormat, bisa takdim, bisa menghargai kepada kita sebagai orang tua. Ada lagi? Kalau Kak Putri mau nanya katanya, kan sebentar lagi. Bener gitu. Gimana kalau menentukan seseorang apakah dia imamku atau bukan? Gitu kan. Itu mah tinggal diistihorohin aja. Udah diistihorohin, nanti Allah akan berikan jawaban buat kita semua. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi para santriawan, santriawati, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan dan keberkahan. Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai imamul muttaqin, pemimpin-pemimpin yang takwa dan pemimpin-pemimpin yang berakhlak. Mudah-mudahan dengan wasilahnya ada pengajian kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dari kakak cepat sekian, mohon maaf apabila ada keilapan kalpannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.